Kayaknya udah aman nih situasi. Tapi gua kemana ini? Pakai alasan mau kondangan segala lagi. Tahu bodo amat, pergi aja dulu. Siapa tahu beneran lagi ada yang hajatan. Lumayan bisa dapat makan gratis cuma modal amplop kosong. Aduh, bosen banget tiap hari begini. Tidur, ngopi, ngerokok, makan, belum ada titik terang. Enaknya ngapain ya hari ini? Oh iya, hari ini kan gua harus wakilin panutan ya. Hampir aja lupa. Ada-ada aja emang tuh orang tua. Tapi biarinlah, hitung-hitung biar ada kegiatan hari ini. Kira-kira nanti gua harus gimana ya? Ah, udahlah, nggak usah dipikirin. Kesana aja dulu. Aduh, Parungkat. Pantesan dia kabur. Bentukan gapuranya aja kayak gini. Keesokan harinya, matahari baru saja naik. Warga RT sebelah sudah sibuk memamerkan gapura mereka yang megah, dihiasi cat warna-warni, lampu kelap-kelip. Bahkan ada ornamen bambu raksasa yang menjulang tinggi. Sementara itu, gapura RT Pak Rungkat tampak sepi. Kayu-kayu seadanya, cat belepotan, dan sebagian bambu masih miring ke kanan-kiri. Si Pan, yang terpaksa jadi RT dadakan, berdiri dengan wajah tegang. Dalam hatinya ia menyesali kenapa mau saja menggantikan Pak Rungkat. Hadeh, gimana coba gue jelasin ini ke tim penilai? Bisa-bisa kita jadi bahan ketawaan satu kabupaten, gumamnya. Tiba-tiba, datanglah si Peot bersama beberapa pemuda lain. Mata mereka merah. Terlihat begadang semalaman, tapi semangat masih berkobar. Rupanya semalam mereka diam-diam melanjutkan gapura. Mereka pinjam bambu dari rumah warga, cat bekas dari sekolah, bahkan lampu hias dari warung tetangga. Walau sederhana, tapi hasilnya jauh lebih rapi dan penuh semangat. Peot menepuk bahu Pan. Tenang aja Pan, biarin gue yang maju. Kalau gagal, biar gue yang nanggung. Gue nggak mau orang bilang bapak gue gagal jadi RT. Gue bakal buktiin kalau kita masih punya harga diri. Pan sempat terharu, tapi juga cemas. Tapi, Peot, bapak lu sendiri aja udah nyerah. Kita ini cuma anak-anak. Mana bisa? Peot menjawab mantap. Justru karena bapak nyerah, gua harus maju. Kalau bukan kita yang jaga harga diri kampung ini, siapa lagi? Tak lama kemudian, rombongan tim penilai dari kabupaten datang. Mobil dinas berhenti tepat di depan gapura. Semua orang menahan napas. Para pejabat turun, membawa buku catatan, kamera dan wajah serius. Mereka berjalan perlahan, mengamati gapura RT Pak Rungkat. Salah satu juri berbisik sambil menulis, "Wah, sederhana sekali ya ini. Tapi kok kelihatan hidup?" Juri lain menambahkan, "Iya, meskipun nggak megah, tapi ada nuansa gotong royongnya. Kelihatan banget ini hasil kerja bersama." Peot yang maju ke depan, dengan baju sederhana, menunduk sopan. "Selamat datang, Pak, Bu. Kami mohon maaf gapura. Kami tidak semegah RT lain, tapi semua ini kami buat dengan tangan sendiri, dengan apa yang ada, tanpa bantuan dana besar. Bagi kami, gapura ini bukan sekadar hiasan, tapi simbol perjuangan warga kami." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak. Beberapa juri bahkan tersenyum kagum. Warga yang tadinya malu-malu mulai berdatangan, berdiri di belakang Peot, memberi dukungan diam-diam di kejauhan. Tanpa ada yang sadar, Pak Rungkat ternyata diam-diam datang. Ia bersembunyi di balik pohon, menonton anaknya berbicara dengan gagah berani. Hatinya campur aduk antara malu, bangga, dan menyesal, karena sempat ingin lari dari tanggung jawab. Tim penilai kemudian melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, salah satu dari mereka menepuk bahu Peot dan berkata, "Anak muda, semangatmu luar biasa. Gapura ini mungkin bukan yang paling megah, tapi kalian berhasil menunjukkan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Gotong royong dan keberanian." Warga bersorak pelan, dan Peot menunduk, menahan haru. Sementara itu, Pak Rungkat yang bersembunyi tak kuasa meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya ia sadar jabatan RT bukan soal gengsi, tapi soal tanggung jawab dan kebersamaan. Malamnya, seluruh RT dikumpulkan di balai desa
untuk pengumuman lomba gapura. Suasana meriah, musik dangdut menggelegar, anak-anak berlarian sambil bawa bendera kecil. Semua RT yang ikut lomba hadir dengan penuh percaya diri, termasuk RT sebelah yang gapuranya super megah. Pak Rungkat hadir juga, tapi wajahnya masih agak canggung. Ia duduk di pojok, pura-pura sibuk ngipasin badan dengan koran bekas. Padahal deg-degan. Sementara itu, Peot duduk di depan bersama Pan dan kawan-kawan. Wajah mereka penuh harap, walau tak yakin bisa menang. Mik naik ke panggung, lalu membacakan hasil lomba. Juara harapan 3, jatuh kepada RT 07, tepuk tangan. Juara harapan 2, RT 12, sorak-sorai. Juara harapan 1, RT 05. Nama RT Rungkat belum disebut. Semua warga mulai menunduk lesu. Ya, fix nggak dapat apa-apa nih, bisik Pan. Mik melanjutkan. Sekarang kita masuk ke juara 3. Semua menahan napas. RT 09. Bukan mereka. Juara 2. RT 04. Bukan mereka lagi. Warga makin ciut. Lalu tibalah saat yang paling ditunggu. Dan juara 1 lomba gapura kemerdekaan tingkat desa tahun ini jatuh kepada RT. Mik sengaja berhenti lama. Bikin semua orang penasaran. RT 08, itu RT mereka. Seketika warga kaget. Pan sampai berdiri loncat. Hah? Serius? Peot terdiam. Matanya berkaca-kaca. Sementara Pak Rungkat langsung pura-pura batuk menahan tangis. Ya wajarlah RT gue yang juara. Siapa dulu ketuanya? Padahal tadi pagi hampir kabur. Tapi ternyata twist berikutnya datang. Seorang juri naik ke panggung menjelaskan alasan kemenangan. Gapura RT 08 memang paling sederhana. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat kami terkesan. Tidak ada sponsor besar, tidak ada ornamen mewah, tapi semangat gotong royongnya terasa nyata. Dan ada satu hal lagi yang membuat kami kagum. Semua hening. Juri melanjutkan. Tadi malam kami mendapat laporan, ada seorang anak muda yang rela begadang semalaman hanya untuk membuktikan bahwa ayahnya, sang ketua RT, masih pantas dihormati. Itu adalah nilai yang sesungguhnya dari kemerdekaan. Seluruh warga terdiam. Mata mereka perlahan tertuju ke Peot, yang langsung menunduk malu. Sorakan dan tepuk tangan membahana. Bahkan RT sebelah yang gapuranya megah pun ikut berdiri memberi penghormatan. Pak Rungkat akhirnya berdiri, berjalan ke depan, dan memeluk Peot di hadapan semua orang. Maafin Bapak ya, Peot. Ternyata Bapak yang harus belajar arti tanggung jawab, bukan kamu. Warga terharu, sebagian sampai menitikan air mata. Tapi di tengah suasana haru itu, tiba-tiba Mik nyeletuk kocak. Tapi hadiahnya cuma piala sama piagam ya. Nggak ada uang tunai. Seketika suasana berubah jadi tawa pecah. Pan langsung teriak. Lah, terus uang R5 juta gua kemarin kemana? Semua orang ketawa makin keras. Bahkan juri pun sampai ikut ngakak. Pak Rungkat yang tadi haru langsung ngibrit pura-pura pingsan. Hadeh, panas nih, panas. Bikin semua orang makin geling-geling kepala. Malam itu, balai desa dipenuhi cahaya lampu dan suara riuh warga yang menanti pengumuman lomba gapura. Semua RT hadir dengan rasa percaya diri, terutama RT sebelah yang sejak awal sudah menampilkan gapura megah, layaknya gerbang stadion. Sementara itu, warga RT Rungkat duduk agak ke belakang, tidak terlalu banyak bicara. Mereka tidak menyangka hasil kerja semalaman akan mampu bersaing. Saat panitia mulai membacakan pemenang, ketegangan semakin terasa. Satu persatu nama RT disebut. Dimulai dari juara harapan, hingga juara 3, 2, dan akhirnya tibalah saat pengumuman juara pertama. Semua orang menahan napas. Dan ketika nama RT 08 disebut sebagai juara utama, suasana berubah drastis. Warga yang tadinya lesu seketika bersorak, sebagian tidak percaya, sebagian lagi tertawa lepas, melepas ketegangan yang menumpuk. Gapura sederhana itu ternyata memenangkan hati para juri. Mereka menilai, meski tidak megah, ada sesuatu yang tidak dimiliki gapura lain, rasa kebersamaan. Juri tahu bahwa gapura itu